Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Andre, nama saya Andre Aditya Yanwar. Bagaimana kabar kalian semua yang beberapa bulan ini kerjaannya hanya rebahan, makan, dan rebahan saja? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat saja ya Sobat. Sebelum memulai pembahasan kali ini, kalian semua pasti tahu kan dengan salah satu jurusan yang paling banyak diminati, yang berpikir bercita-cita jadi hacker itu loh. Yap, benar, teknik informatika. Pada video 10 menit ke depan ini, saya akan membahas bermacam-macam hal mengenai teknik informatika. Seperti salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu kenapa sih kita harus memilih teknik informatika? Memangnya gaji lulusan teknik informatika itu besar? Dan masih banyak lagi yang akan saya bahas kali ini. Teknik informatika sendiri merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi seperti perangkat lunak atau software dan kinerja komputer. Bila kita memutuskan untuk memilih jurusan teknik informatika, maka kamu akan cukup banyak berkutat dengan pemrograman atau programming, pengembangan perangkat lunak atau software, dan teknologi jaringan komputer. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama yaitu, kenapa sih kita harus memilih teknik informatika? Peminat jurusan teknik informatika setiap tahunnya selalu meningkat. Misalnya di salah satu perguruan tinggi terbaik di Bandung contohnya. Perbandingan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan diterima untuk jurusan ini adalah 100:1. Artinya, dari 100 pendaftar, hanya 1 orang yang akan diterima. Hal ini sangat dimaklumi karena berbagai alasan seperti yang pertama, kebutuhan industri yang terus meningkat. Di zaman serba digital ini, apa yang tidak mengandalkan aplikasi dan internet? Pasti kamu sendiri hingga sekarang telah ketergantungan dengan ponsel, komputer, maupun laptop kan? Dan kedepannya, dalam bisnis profesional, mulai skala menengah pun, bidang IT dibutuhkan dan sangat krusial kehadirannya. Yang selanjutnya, karena peluang bekerja independen yang sangat tinggi. Dimulai dari usaha kecil-kecilan berbadan usaha CV, kamu dan rekan terpercaya dapat menjadi konsultan perusahaan hingga pemerintah loh. Selain itu, kamu juga bisa mendirikan software house sampai startup sekalipun. Bahkan kamu juga bisa menjadi salah satu jenis pekerja yang tengah marak saat ini, terutama di luar negeri, yakni menjadi seorang digital nomad. Nah, pembahasan yang kedua yaitu berapa sih gaji lulusan teknik informatika? Semua orang pasti berkuliah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang besar juga kan? Bener gak sob? Menurut survei di tahun 2018, rata besarnya gaji programmer yang baru lulus kuliah alias fresh graduate di Inggris mencapai sekitar 610 juta rupiah loh sob. Sangat jauh berbeda angkanya dibandingkan di negara kita Indonesia ini. Bagi fresh graduate yang bekerja pada bidangnya umumnya hanya memperoleh gaji sekitar 4-7 juta rupiah saja sob. Sangat miris ya mendengarnya, tapi ya gaji yang cukup besar bagi salah satu pekerjaan di Indonesia ini sob. Nah, yang ketiga nih yang harus diperhatikan jika ingin masuk teknik informatika, yaitu bagaimana sih karakter mahasiswa yang cocok untuk teknik informatika. Masing-masing bidang studi mempunyai karakter tentunya yang sebaiknya disesuaikan dengan karakter masing-masing person. Penyesuaian ini pun akan memberikan pengaruh kepada mahasiswa untuk beradaptasi sehingga mampu mengembangkan kemampuannya dengan optimal selama masa studi. Terus apa aja sih karakter yang harus dimiliki? Yang pertama yaitu mempunyai pemahaman logika yang tinggi. Karena pada sebelum kita ngoding suatu program, kita akan memikirkan konsep program tersebut. Jika pemahaman logika kita rendah, kita akan sulit membayangkan bagaimana jadinya program tersebut nanti. Seperti itu sob. Karakteristik mahasiswa yang selanjutnya yaitu teliti dan berhati-hati.
karakter ini sangat-sangat perlu ada dalam mahasiswa teknik informatika. Karena pada materi bahasa C, C++, Java, dan sebagainya, jika terdapat salah satu huruf yang salah saja, codingan program akan error. Makanya kenapa ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan. Yang selanjutnya, karakter tekun dan mampu bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kenapa harus memiliki karakter ini? Karena pada saat melakukan pekerjaan ngoding suatu program, kita bisa menghabiskan waktu yang cukup panjang. Jika kita bermalas-malasan ataupun tidak kuat bekerja lama, akan dipastikan tidak akan beres dengan tepat waktu. Karakter yang selanjutnya yaitu terbiasa berpikir secara sistematis dan terstruktur. Pada salah satu materi dasar teknik informatika, ada yang namanya logika informatika, di mana materi ini salah satunya kita akan diberikan bahasan tentang flowchart. Flowchart sendiri harus dibuat secara sistematis dan terstruktur. Misalnya, bagaimana proses pembuatan kopi sampai dengan kopi siap diminum. Sama halnya ngoding suatu program. Jika tidak terstruktur, maka kita sulit membaca dan fatalnya program akan berantakan. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu mempunyai daya fokus yang sangat tinggi. Karena seringnya melakukan pekerjaan ngoding yang sangat lama, sering kita kehilangan fokus kita. Pasti karena jenuh dengan berbagai kode-kode yang harus terus-menerus kita ketikkan di layar komputer maupun laptop kita. Maka dari itu, kalian harus memiliki daya fokus yang sangat tinggi jika ingin masuk teknik informatika. Karakter yang selanjutnya yaitu menyukai tantangan. Akan ada di mana kalian diminta untuk membuat sebuah proyek, baik itu aplikasi, website, ataupun sebagainya. Jika kalian menyukai tantangan, kalian akan selalu siap menerima tawaran tersebut. Kalian yakin bisa mengerjakan proyek tersebut meskipun banyak tantangan yang menghadang kalian dalam pembuatan proyek tersebut. Nah, akhirnya sampai pada bahasan kita yang terakhir ini guys, yaitu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk masuk jurusan teknik informatika. Yang pertama, tentukan apa yang menjadi tujuanmu. Semuanya sudah saya jelaskan, tinggal kalian pikirkan. Apakah tujuan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti? Atau saya sangat tertarik dengan bidang IT? Kalau pemikiran Anda seperti itu, sudah tepat Anda memilih jurusan teknik informatika. Yang kedua, sesuaikah dengan minat dan bakat kalian? Kalian cari tahu dulu tentang seluk-beluk yang ada di dalam jurusan teknik informatika. Entah itu dari website ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan teknik informatika. Jika minat kalian dan bakat kalian memang pas dengan apa yang ada di jurusan teknik informatika, jangan pikir panjang lagi dan segeralah pilih jurusan teknik informatika. Dan yang terakhir, yang paling sangat harus dipertimbangkan, yaitu mampukah kalian bertahan. Karena menjadi mahasiswa teknik informatika bukan seperti yang kita bayangkan, hanya duduk di depan komputer atau laptop saja. Bukan seperti itu. Karena tugas-tugas yang diberikan cenderung menyita waktu. Di samping itu, tugas-tugas tersebut juga menuntut keterampilanmu secara pribadi, sehingga tidak selamanya kamu dapat mengandalkan temanmu untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Pertanyaannya, mampukah kalian bertahan nantinya? Mampukah kalian harus begadang sepanjang malam untuk menyelesaikan codingan program dan mencari di mana logika atau perintah yang salah dimasukkan? Persiapkan dengan matang diri kalian, termasuk urusan mental. Pasalnya, tidak sedikit mahasiswa yang kemudian mundur di tengah jalan karena terlambat menyadari bahwa dirinya tidak sesuai berada di lingkungan yang demikian. Nah sob, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait jurusan teknik informatika yang perlu kalian ketahui. Secara umum, bidang studi ini akan banyak menuntutmu untuk berpikir secara sistematis agar mencapai logika pemrograman yang sesuai.
tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks logika yang disusun. Jadi, apakah kalian tertarik untuk menempuh studi di jurusan Teknik Informatika? Jika kalian sangat berminat dengan jurusan Teknik Informatika, jangan lupa masuk jurusan Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena saya sendiri pun sedang melanjutkan studi di jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Andre Aditya Yanwar, pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.